Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Cuaca kali ini sangat lumayan, mendungnya sudah mulai nampak di atas full. Menanggapi untuk temen yang komen beberapa hari yang lalu, tapi sempat saya cek semalam ya, banyak sekali untuk teman-teman yang komen, terutama ada beberapa yang tanya, Om, untuk proses dari cangkok nyampe saat ini usianya berapa tahun. Ada juga yang dari cangkok nyampe dongkel usianya berapa tahun. Mungkin ini pertanyaan yang sangat mungkin tidak bisa jawab secara detail ya, tapi ada beberapa bahan juga di lahan saya yang memang saya update dari cangkok, terus saya tanam di polybag, kemudian saya tanam di lahan ground nyampe dongkel. Dongkel aja itu masih bahan dasar ya, bahan nol tentunya, belum jadi bonsai yang matang. Akan saya spillkan untuk teman-teman yang komen di video saya sebelumnya. Ada satu proses bahan bonsai waru Taiwan, lingkar batang paling sekitar 20, malah enggak ada ya, kurang lebihnya segitu. Dari cangkok, pemilihan bahan, kemudian saya tanam di polybag, lalu saya masukkan ke ground. Nyampe saat ini berapa tahun akan saya spillkan. Nah, ini dia ya untuk bahannya. Sedikit menanggapi untuk temen yang komen di bawah deskripsi yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya. Untuk bahan ini, saya dulu awal dari cangkok pemilihan bahan dasarnya dari indukannya memang los pucuk dengan style pemilihan percabangan yang sudah seperti ini. Untuk usia ini, dari awal cangkok nyampe kondisi seperti saat ini, kalau tidak salah pernah saya update mulai dari pas awal penanaman di polybag, terus pas penanaman pemindahan dari polybag ke lahan ground, kemudian pengurangan beberapa akar, lalu saya lakukan pecah batang dan pembuatan alur kesan tua. Sebenarnya bahan ini masih kurang begitu sempurna karena nampak di sini untuk batang utama kesan tua, untuk campur tangan manusianya masih nampak terlihat ya, perlu lagi untuk sentuhan-sentuhan tahap lanjutan. Nah, kita cek bahan ini dari sebelah sana ya, seperti apa. Nah, ini ya untuk kondisi dari sebelah sini. Nah, jadi saya simpulkan untuk bahan ini, usia dari awal panen cangkok nyampe sekarang kondisi seperti ini di lahan ground, kurang lebihnya sekitar 1 tahun 2 bulan. Kalau 1 tahun ke sini mungkin enggak ya, karena ini dulu dari sepuntung rokok mil, kecil sekali untuk pertama kali saya budidaya cangkok. Nah, mungkin teman-teman bisa simpulkan, mungkin juga ada yang merasa untuk pembesaran batang di lahan tergolong sangat lumayan lama dengan ID bahan bonsai waru. Karena apa? Teman-teman lebih tahu ya, untuk jenis waru sangat cepat untuk besarannya. Jadi untuk menanggapi komen-komen teman di video saya sebelumnya, saya bisa menyimpulkan mungkin bagi teman-teman ini lambat untuk besaran batangnya. Karena apa? Yang pertama,
di saat kita melakukan budidaya cangkok, jadi kondisi daun subur di atas subur itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan nanti di mana kita panen untuk cangkokan yang kita lakukan pembesaran di lahan ground. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk media tanam seperti apa kita untuk melakukan penanaman pada bahan bonsai, mulai dari cangkok di polybag kemudian pindah ke lahan ground, itu sangat penting untuk asupan nutrisi pada bahan kita yang ingin kita besarkan, itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga, perawatan. Ketepatan kita di saat memupuk bahan bonsai itu mempengaruhi juga. Kita harus tepat memperhatikan kondisi daun di atas, sudah waktunya dipupuk atau belum waktunya dipupuk, sudah kita pupuk, itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan pada bahan kita, entah di bahan bonsai apapun ya. Padahal ini jenis waru itu tergolong sangat cepat untuk pertumbuhannya. Jadi semuanya itu kesimpulannya lama dan tidaknya tergantung kita untuk melakukan perawatan dari media tanam seperti tadi saya bicarakan ya. Media tanam, perawatan, pemupukan itu sangat penting sekali. Mungkin bagi teman-teman ada yang bicara ini lambat, ini cepat. Nah, semuanya tergantung itu tadi yang saya bicarakan di depan tadi. Nah, tapi untuk bahan ini memang alhamdulillah ya sudah diambil sama temen. Jadi di sini nanti mau saya lakukan eksekusi untuk dongkel. Oke, itu tadi ya sedikit apa yang saya sampaikan untuk menanggapi teman-teman yang komen di bawah deskripsi beberapa hari yang lalu, dan mungkin baru bisa saya simak semalam ya. Saya cek-cek untuk komen-komen, dan banyak sekali untuk komen-komen di bawah deskripsi. Di video saya sebelumnya belum bisa saya tanggapi satu persatu ya. Saya langsung mau lakukan untuk eksekusi bahan ini. Nah, itu tadi saya menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi ya. Jadi dengan kesimpulan seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahkan mungkin kalau teman-teman perhatikannya, di pameran bonsai nasional itu banyak sekali bonsai yang sudah matang. Mungkin untuk teman-teman kalau ditanyakan ke pemiliknya sudah berapa tahun dari awal proses nyampe kondisi seperti ini, itu bahkan mungkin sangat sulit untuk dijawab sama pemiliknya. Karena apa? Apalagi bonsai yang sudah matang ya, terkhususnya tentunya itu mungkin sudah pindah dari tangan ke satu ke tangan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, terkecuali kalau teman-teman itu mau berproses dan diupdate dari awal cangkok, tanam polybag, kemudian proses di lahan ground nyampe menjadi bahan dasar yang maksimal, tahapan membuat anak cabang, dan nyampe ke depan dipertahankan nyampe di pot, nyampe mateng dan tidak dijual ya tentunya. Mungkin itu bisa menjawab dengan secara detail. Oke teman-teman, itu tadi ya, saya sekedar menyampaikan apa yang untuk teman-teman komen di bawah deskripsi di beberapa hari yang lalu, bahkan mungkin di video saya sebelumnya juga mungkin belum sempat saya cek-cek. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.